Halo, selamat datang di materi visualisasi informasi bagian keempat. Kali ini kita akan belajar tentang studi kasus visualisasi informasi, yaitu mendesain ulang diagram penyajian informasi. Pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip Gestalt atau Gestalt Principle yang diterapkan pada penyajian informasi, terutama pada penyajian data dalam bentuk grafis. Nah, sekarang kita akan melakukan studi kasus untuk melakukan desain ulang atau redesign satu grafik yang sudah tersedia dan kita terapkan di dalamnya prinsip-prinsip Gestalt dan juga prinsip-prinsip penyajian informasi untuk memberikan storytelling pada data yang kita sajikan atau informasi yang kita sajikan. Nah, kita mulai dari satu grafik yang menyajikan data tentang tren penjualan tiket. Nah, di dalam data ini ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria dari sebuah penyajian informasi. Yang pertama adalah penyajian informasi ini masih belum memberikan cerita yang spesifik dan jelas tentang maksud dan tujuan atau informasi yang ingin disampaikan dari grafik yang disajikan. Nah, kita punya alternatif redesign dari grafik ini. Tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah penyajian data menggunakan data yang sama tetapi disajikan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, hanya ditampilkan menggunakan diagram batang, kemudian ada label data ya yang di sini. Kemudian di sini ada label aksisnya juga tersedia, tapi nanti kita lihat elemen-elemen mana yang kurang dari data ini. Nah, ini adalah redesign-nya. Jadi, dalam redesign grafik yang menyajikan penjualan tiket, dari sini ada beberapa unsur-unsur yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penyajian data. Yang pertama adalah judul. Oke ya, judul. Ini krusial sekali. Jadi setiap penyajian data itu harus memuat judul. Karena judul itu adalah satu elemen penting untuk memberikan informasi inti dari informasi yang akan kita sajikan. Yang kedua adalah informasi mengenai aksis. Jadi di sini ada aksis ya. Ini sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada nilai atau ada informasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di dalam aksis itu harus memuat label. Contohnya ini ya, misalnya ini number of ticket. Jadi jumlah tiket yang terjual berapa gitu ya. Kemudian di sini adalah Januari, Februari, Maret sampai Desember. Itu memang sudah menunjukkan bulan, tapi kita lihat ya di sini ini tidak menunjukkan dia bulan di tahun berapa. Jadi informasinya menjadi tidak lengkap kalau kita tidak memasukkan keterangan tahun di dalamnya. Oleh sebab itu di dalam redesign-nya ini memuat tentang informasi tahun sehingga orang yang melihat informasi ini atau penyajian data ini sudah memiliki informasi yang lengkap bahwa penyajian data ini adalah pada rentang bulan Januari sampai Desember di tahun 2014. Oke ya, itu aksis. Aksis yang kedua atau aksis label yang kedua adalah number of ticket. Dengan demikian, kita tahu bahwa angka yang ditunjukkan di sini itu adalah jumlah tiket. Oke ya, angka yang ditunjukkan adalah jumlah tiket. Pada data yang sebelumnya, kita tidak tahu apa angka yang ada di samping kiri ini. Karena tidak diberikan keterangan, boleh $300, $300 atau 300 unit dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Kita hanya bisa menduga-duga. Oleh sebab itu, visualisasi yang bagus itu harus memuat label aksisnya itu terdefinisi dengan jelas. Contohnya ini ya, ini number of ticket jelas. 200 itu adalah menyatakan bahwa
Di situ ada 200 tiket yang dimaksud. Kemudian bulan Februari itu adalah bulan Februari di tahun 2014. Oke ya. Jadi aksis harus terdefinisi dengan jelas. Yang kedua adalah label. Label dari data ya. Label dari data. Nah, ini menggunakan Gestalt principle yang biasa digunakan, yaitu similarity. Nah, similarity ini menggunakan warna ya. Dia menggunakan pembeda warna. Jadi ini ada warna abu-abu itu tiket yang diterima atau tiket yang diterima. Kemudian biru itu menyatakan bahwa jumlah tiket yang terproses. Begitu. Ya, itu label, ini krusial. Nah, ini kan sudah ada labelnya ya. Ini walaupun ada labelnya, ini tiket volume receive dan tiket volume proses, tapi orang akan melihat membandingkan ya, misalnya gini. Biru dengan biru, oh ini berarti yang diterima, ini yang diproses, gitu ya. Diterima, diproses. Nah, beda seperti kalau kita sajikan seperti ini. Oke ya. Mata kita menurut Gestalt Principle itu langsung diberikan informasi bahwa biru itu menyajikan data yang diproses, abu ini merepresentasikan jumlah tiket yang diterima. Oke ya. Tapi sebagian besar penyajian data itu menggunakan legenda ya, namanya legenda di samping bawah, kanan ataupun atas begitu ya. Tapi penyajian informasi yang tepat itu prinsipnya adalah mudah dimengerti oleh pembacanya. Oke. Nah, aspek yang terakhir adalah aspek yang berikutnya belum terakhir itu adalah data. Jadi di sini ditampilkan data ya untuk menunjukkan sebuah perbandingan antara nilai data satu dengan data yang kedua. Oke ya, ini perbandingannya kita melihat jelas, ini 160 yang diterima, 126 yang diproses, begitu ya. Jadi ini terlihat dengan sangat jelas. Oke, kenapa ini tidak ditampilkan di sini misalnya? Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi kalau ini kan perbedaannya perbedaannya mencolok ya. Kalau di sini perbedaannya mencolok, ini kan perbedaannya tidak terlalu signifikan nih. Jadi data itu tidak ditampilkan, tidak apa-apa, karena kita tidak akan menampilkan apapun sebenarnya ya ini. Yang akan ditunjukkan adalah perbedaan ya. Ini kan yang ditunjukkan adalah perbedaan antara tiket yang diterima dengan yang diproses. Kenapa bisa disimpulkan bahwa visualisasi informasi ini adalah akan atau ingin menunjukkan sebuah perbedaan, karena di sini ada informasi tambahan di dalam keterangan ya. Ini memberikan informasi bahwa ada 2 karyawan yang keluar di bulan Mei ya. Jadi data ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pengurangan jumlah karyawan itu sangat signifikan terhadap closing antara data yang diterima dengan data yang diproses. Begitu. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah keterangan ya. Jadi ini keterangan adalah krusial untuk memberikan informasi atau kesimpulan dari apa yang akan kita sajikan di dalam penyajian informasi ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah setiap penyajian data itu harus punya cerita, harus memiliki cerita dan harus memuat makna atau informasi apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kalau bahasa singkatnya adalah setiap penyajian data itu harus memiliki cerita. Oke.
Kita lanjutkan dengan elemen penting penyajian data. Untuk mempertegas apa yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah judul. Ya, oke. Yang pertama adalah judul. Jadi ada 6 elemen penting penyajian data. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah aksis label. Ingat ya, aksis label itu sangat penting di dalam penyajian informasi berbentuk grafis seperti ini. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan itu sangat penting karena itu akan membantu audiens untuk memahami data yang tersaji. Kemudian keempat adalah grafik untuk representasi data, entah itu dalam bentuk garis, diagram garis atau diagram batang dan lain sebagainya. Nanti di bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menentukan tipe grafis untuk kasus-kasus yang berbeda. Jadi kapan kita pakai diagram garis, kapan kita pakai diagram batang, nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Yang materi kali ini saya akan menekankan bahwa elemen penting penyajian data diantaranya adalah grafik untuk representasi data. Kemudian yang kelima adalah label data. Oke ya, ada label data yang merepresentasikan grafis tersebut. Kemudian yang keenam, ini opsional, adalah data. Data itu boleh ditampilkan, boleh tidak, tergantung pada tujuan dari penyajian yang kita maksud ya. Kalau penyajiannya hanya untuk menampilkan tren, maka data itu menjadi tidak penting. Karena yang kita bidik atau informasi inti yang akan kita sampaikan adalah tren, bukan pada data. Kalau ini informasi yang akan kita sampaikan adalah ingin menunjukkan bahwa keluarnya 2 karyawan itu berdampak penting bagi jumlah tiket yang diterima dan diproses. Jumlahnya cukup signifikan ya. Ini untuk menunjukkan kepada pemegang kebijakan. Ya, ini kan penyajian data atau penyajian informasi atau visualisasi informasi itu tujuan pentingnya adalah memberikan informasi bagi atau kepada pengambilan keputusan. Di materi pertama kita sudah bahas itu. Oke ya, kita akan bahas pekerjaan dari beberapa orang yang kemarin saya berikan tugas untuk melakukan redesign dari grafik yang tertampil di sini. Jadi ini saya minta kemarin untuk melakukan redesign. Nah, kita akan bahas tentang beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, yang pertama adalah ini. Kemarin sudah ada yang mengerjakan ini. Nah, kita akan analisa dengan pisau analisa 6 elemen penting dalam grafis atau penyajian data menggunakan grafik. Nah, yang pertama judul. Judulnya tidak ada. Oke ya. Jelas sekali judulnya tidak ada, tidak memberikan informasi apapun. Kemudian kedua, aksis labelnya tidak ada. Jadi Januari, Februari ini merepresentasikan bulan di tahun berapa tidak ada. 60, 120, 140 itu menunjukkan angka apa juga tidak disampaikan. Maka ini informasinya menjadi tidak lengkap. Yang ketiga, grafik representasi data sudah cukup ada ya. Ini sudah ada, tapi teknik penyajian data yang dipilih itu belum terlalu tepat. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk memilih bagaimana cara untuk memilih grafik yang tepat untuk data yang tepat. Yang keempat adalah data. Datanya tidak ada di sini. Boleh tidak ada kalau kita memang hanya ingin menunjukkan tren gitu ya. Oke, terus label data tidak ada. Oke ya, label data tidak ada, tidak disediakan. Jumlah iklan, label data ini ada ya, ini jumlah iklan dan ini jumlah penjualan. Ini penjualan, ini iklan gitu. Kesimpulannya tidak ada. Oke ya, sudah sangat jelas. Kita pisau analisisnya 6 elemen penggunaan data tersebut. Jadi kalau kita diberikan sebuah penyajian informasi grafik, maka kita bisa menilai sekarang untuk menggunakan 6 elemen utama dalam penyajian informasi menggunakan grafis. Ini pekerjaan yang selanjutnya dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama judul itu ada, cuma dalam teori Gestalt itu ada yang namanya gini, ada yang
menunjukkan dominasi ya. Kalau informasi ini penting maka harus didominasi. Dominasi caranya adalah dengan menerapkan ukuran yang berbeda. Misalnya ini diperbesar ya ukurannya gitu untuk uh, menunjukkan bahwa ini adalah penting. Kemudian aksis labelnya tidak ada. Jadi pink ini menunjukkan apa tidak ditemukan. Garis kotak ini tidak juga di apa namanya berikan informasi. Kemudian diagram batang ini merepresentasikan apa juga tidak diberikan ya. Kemudian grafik representasinya ada sudah, tapi datanya tidak ada. Label datanya pun tidak ada ya, label data. Ini label data. Ini tidak diberikan, kesimpulannya juga tidak diberikan. Nah, yang terakhir, ini cukup bagus ya. Ini sudah cukup bagus, sudah keren. Jadi sudah menunjukkan pemilihan diagramnya sudah sangat tepat. Karena tujuannya adalah untuk menunjukkan tren dari jumlah iklan dan jumlah penjualan. Jadi pemilihan grafiknya sama-sama grafik diagram garis itu sudah sangat tepat ya. Menurut saya sudah sangat tepat. Tinggal nanti beberapa polesan-polesan belum tersedia. Misalnya judul ini redesign chart sudah ada. Cuma judul ini belum merepresentasikan informasi yang sudah yang akan disampaikan. Kemudian label, sini belum ada ya, label aksisnya belum ada. Ini label aksisnya juga belum ada, ini Januari tahun berapa juga belum ada. Kemudian sales ads ini sudah cukup bagus ya, karena sudah diberikan labelnya. Ini ya, sudah diberikan labelnya. Terus keterangan itu tidak ada. Jadi ini tinggal menambahkan beberapa elemen yang diperlukan, itu sudah cukup bagus menurut saya ya. Nah, yang terakhir saya sajikan redesign dari grafik yang terakhir tadi itu yang sudah dikerjakan. Jadi saya menambahkan elemen yang pertama adalah judul. Judulnya misalnya begini, perbandingan jumlah iklan dan penjualan tahun 2020. Nah, ini ya, ini 2020. Ini saya berikan label 2020 untuk Januari, Februari dan seterusnya. Ini belum diberikan ya ini. Ini seharusnya di sini diberikan juga ini jumlah apa namanya jumlah gitu aja ya, jumlah atau unit. Kemudian labelnya ini saya tarik menjadi inline di dalam grafis. Jadi ini iklan, yang merah ini merepresentasikan iklan, ini penjualan sehingga tidak apa namanya lebih mudah ditangkap oleh penglihatan pengguna begitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini adalah keterangan. Jadi keterangannya intinya adalah jumlah penjualan berbanding lurus dengan jumlah iklan. Itu inti informasi yang kita sampaikan. Tapi saya coba untuk menunjukkan sebuah anomali gitu ya, sebuah kasus yang unik, yaitu di bulan Maret dan April ketika iklannya itu ditingkatkan, ya iklannya meningkat, tapi justru tidak menambah secara signifikan jumlah penjualan. Jadi kita lihat ya di sini, kita lihat di sini iklan yang ini kan iklan nih. Iklan itu selalu di bawah, trennya adalah di bawah penjualannya. Trennya di bawah penjualan, tapi ini anomali, ada pengecualian di bulan Maret dan April iklannya bertambah signifikan, tapi iklannya ditambah signifikan, tapi tidak berdampak pada penjualan yang signifikan pula gitu. Jadi saya ingin menunjukkan pada pemegang kebijakan bahwa ada hal yang perlu dipelajari secara lebih mendalam di bulan Maret dan April, mengapa jumlah iklan yang besar atau tinggi itu tidak menambah jumlah penjualan secara signifikan. Yang ingin disampaikan kepada decision maker atau pengambil kebijakan itu adalah informasi seperti itu. Jadi saya sampaikan dulu kasus tren secara umum gitu ya, secara umum. Kemudian kita bidik satu hal yang menarik di antara tren ini yang mungkin itu akan
memberikan pengetahuan tambahan bagi pemegang kebijakan atau bagi organisasi yang kita yang memiliki data tersebut. Oke, itu ulasan dari saya untuk materi untuk memperkaya apa yang sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Nah, di materi setelah ini atau materi berikutnya kita akan coba untuk memilah-milah atau mencari tahu teknik-teknik penyajian data yang tepat untuk kasus-kasus yang tepat. Misalnya perbandingan itu menggunakan grafik apa, kemudian diagram batang itu untuk cocok untuk kasus yang seperti apa, diagram lingkaran atau pie chart itu misalnya itu untuk kasus yang seperti apa dan sebagainya ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam tentang teknik-teknik penyajian data dalam visualisasi informasi. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.